Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan mengenai alur sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP baru. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, NIM 329. Ya teman-teman, perlu kita pahami bahwa selama lebih dari 40 tahun kita Indonesia ini menggunakan KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai dasar hukum acara pidana. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia, KUHP tersebut dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pemerintahan dan DPR kemarin mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang dimulai berlaku pada 2 Januari 2026 kemarin. KUHP baru ini membawa beberapa perubahan besar dalam sistem peradilan pidana, termasuk penguatan hak korban, digitalisasi proses hukum, pengadilan keadilan restoratif, serta mekanisme modern seperti planning bargaining. Tujuan presentasi saya ini adalah memahami alur sistem peradilan pidana, menjelaskan tahapan KUHP baru membandingkan KUHP lama, dan menganalisis implikasi hukumnya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah konsep sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepolisian sebagai penyelidik, sebagai tugasnya yaitu penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua adalah ada kejaksaan, tugasnya adalah penuntutan. Dan yang ketiga ada pengadilan sebagai tugasnya adalah pemeriksaan dan putusan. Dan yang terakhir adalah lembaga permasyarakatan. Dalam KUHP baru, sistem ini ditegaskan sebagai sistem terpadu berbasis teknologi. Itu yang digaung-gaungkan. Apa perbedaannya dengan KUHP lama? Sistem konvensional manual, KUHP baru di dalam KUHP baru sistem digital terintegrasi. Nah, yang kedua adalah tahap penyelidikannya. Penyelidikan adalah tahap awal ini untuk mencari apakah suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana. Di KUHP lama itu tidak berbasis teknologi, kewenangan penyidikan relatif luas. Di KUHP baru itu menggunakan sistem digital, pengawasan lebih ketat, bukti elektronik diakui. Itu yang paling utamanya. Ada perubahan penting dalam KUHP baru itu. Penguatan alat bukti digital, definisi saksi diperluas, termasuk data elektronik itu. Kita lari ke selanjutnya, ada penyidikan. Penyidikan ini bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan alat bukti. Di KUHP lama itu ada penetapan tersangka, sering diperdebatkan minimal 2 alat bukti. Belum ditegaskan secara eksplisit. Tetapi di KUHP baru wajib minimal 2 alat bukti, lebih menjamin kepastian hukum. Dan yang paling penting itu adalah penyadapan dan teknologi diakomodasi, diintegrasi, dapat direkam oleh CCTV dalam praktik modernnya. Kita lari ke selanjutnya, yaitu ke pra-peradilan. Ini sangat baru. Pra-peradilan adalah kontrol terhadap tindakan aparat. Di KUHP lama, pra-peradilan itu sangat terbatas pada tersangka dan keluarga. Akan tetapi di KUHP baru itu sangat mulai diperluas. Itu dapat diajukan oleh korban, pelapor, dan advokatnya. Ini jelas diperluas. Tidak hanya penangkapan dan penahanan, juga ganti rugi dan rehabilitasi. Ini sangat diperluas dalam pra-peradilannya. Yang selanjutnya adalah penuntutan. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa. Dalam inovasi KUHP baru, plea bargaining atau pengakuan bersalah, itu terdakwa mengaku, hukuman bisa diringankan. Different Prosecution Agreement atau DPA. Dan yang kedua adalah penundaan penuntutan untuk korporasi. Itu di KUHP baru.
Di KUHP lama tidak mengenal mekanisme ini. Nah, KUHP baru ini mengadopsi common law atau sistem hukum modern. Selanjutnya ke persidangan. Dalam persidangan adalah tahap pembuktian. KUHP lama cenderung sistem inkusitorial, hakim lebih dominan. Akan tetapi di KUHP baru ini sistem campuran, yaitu inkusitorial dan adversarial. Artinya apa? Hakim tetap aktif tapi para pihak lebih seimbang. Ini yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada putusan hakim. Putusan hakim di KUHP baru ini memperkenalkan putusan pemaafan hakim. Ini sangat baru. Terdakwa bersalah tapi tidak dijatuhi pidana. Apa tujuannya? Yaitu adalah keadilan substantif dan humanisasi hukum. Itu yang bagus di KUHP baru ini. Selanjutnya ada keadilan restoratif. Ini adalah perubahan paling revolusioner. Kenapa? Dalam KUHP lama itu tidak diatur jelas. Akan tetapi di KUHP baru itu diatur resmi dalam undang-undang. Ini bisa dilakukan di dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pemulihan nama korban dan perdamaian. Bagaimana caranya kedua belah pihak itu merasa adil tanpa berproses yang berkepanjangan. Itu yang lebih utamanya memang. Selanjutnya ada perlindungan hak. Nah,